Bersedengan terbunuhnya Ali Larijani oleh pasukan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Apakah pintu gencatan senjata kian tertutup? Kami akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat sore, Mbak Dina. Iya, selamat sore Mbak Zilvia. Baik, Mbak Dina, apakah kematian Ali Larijani yang merupakan tokoh sangat penting di Iran adalah kehilangan yang sangat besar buat Iran dalam hal pertahanan dan perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Zionis Israel? Iya, kalau dibilang kehilangan tentu saja itu kehilangan ya, karena Ali Raljani ini adalah tokoh yang sangat senior dan tokoh kunci ya dalam pertahanan Iran. Tapi kalau kita melihat bahwa sistem pertahanan Iran ini tidak bertumpu pada satu tokoh dan regenerasinya juga sangat cepat, mereka sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ya, saya pikir tidak bisa memastikan bahwa ini akan terjadi keruntuhan atau apa. Kan sebelumnya saja itu sudah tokoh yang lebih besar lagi ya, yang dibunuh oleh Amerika Serikat dan Zionis, yaitu Ayatullah Khamenei sendiri. Itu kan sudah puncaknya. Tapi beliau gugur, situasi pemerintahan Iran tetap bisa stabil, tetap bisa melakukan terus perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel dan fungsi-fungsi pemerintahan di dalam negeri juga terlihat berjalan dengan normal. Artinya kematian Ali Larijani ini justru kalau saya pikir ini sebuah bentuk kemartiran strategis ya, karena kalau kita lihat budaya orang Iran atau ideologinya orang Iran, ketika ada tokoh yang gugur syahid yang menjadi martir, itu mereka itu alih-alih takut tapi justru malah semakin meningkat ya, perlawanannya semakin solid untuk bersama-sama melakukan perlawanan. Sehingga saya pikir sekali lagi Amerika Serikat dan Israel ini salah perhitungan lagi. Sebelumnya padahal sudah jelas terbukti ketika Ayatollah Khamenei gugur syahid juga tidak ada perubahan rezim seperti yang mereka inginkan gitu ya. Nah, sekarang juga saya pikir justru malah membuat rakyat Iran semakin firm, semakin betul-betul ingin melakukan pembalasan. Dan ini juga terlihat dari pernyataan dari Menlu Abbas Araghchi sendiri ya, bahwa ini sama sekali tidak mengubah perlawanan dan semangat perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Apakah artinya Mbak Dina bahwa pintu negosiasi atau gencatan senjata kian tertutup lagi? Kalau saya pikir seperti ini kan memang sudah terjadi perang ya. Ya, artinya sudah saling serang, kemudian Iran juga sudah mengalami kerugian yang sangat banyak. Jumlah korban tewas di dalam Iran itu juga sudah ribuan ya, lebih dari 1.500 dan kemudian juga tokoh-tokohnya juga sudah banyak yang gugur. Artinya di titik ini buat Iran tentu sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan gencatan senjata. Yang menginginkan gencatan senjata adalah pihak yang memang sudah terdesak, dalam hal ini Amerika Serikat dan Israel. Menurut ini ya, pihak-pihak militer di dalam negeri Amerika sendiri, bahwa sudah amunisinya sudah jauh berkurang dan juga ada tekanan-tekanan di dalam negeri untuk menghentikan perang ya. Berarti yang berkepentingan untuk meminta gencatan senjata adalah dari pihak Amerika Serikat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Iran mau dalam kondisi seperti ini gencatan senjata? Tadi sudah disampaikan juga di video tadi, ditunjukkan bahwa Menlu Abbas Araghchi itu mengatakan gencatan senjata tidak akan terjadi kalau atau sampai Iran itu dipastikan tidak akan diserang lagi. Nah, sekarang seperti apa sih kondisi ketika Iran itu dipastikan nggak diserang lagi? Jadi Iran itu tidak menginginkan gencatan senjata, tapi menginginkan berhentinya perang secara total. Nah, kondisinya seperti apa bisa terjadi? Itu juga sudah dijelaskan dalam penjelasan lainnya dari Menlu Araghchi, juga dari para petinggi IRGC, bahwa kondisi Iran tidak akan diserang lagi selamanya adalah kalau Amerika Serikat tidak ada lagi di kawasan. Ya. Artinya apa ya? Amerika Serikat itu harus keluar, harus menarik pasukannya dari negara-negara Teluk. Nah, ini kondisi yang diminta oleh Iran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Amerika Serikat mau dengan kondisi yang disyaratkan oleh Iran ini? Oke, baik. Mbak Dina, tadi kami juga menyampaikan soal adanya dua negara perantara ya yang mencoba untuk menjadi perantara supaya terjadi gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat, Zionis Israel. Menurut Anda, dua negara ini kan kami belum dapat informasinya siapa dua negara ini, tapi siapa mereka dan apa kepentingan mereka sampai akhirnya menjadi perantara untuk
terjadinya gencatan senjata? Ya, saya sendiri juga belum mendapatkan informasi siapanya gitu ya, dan pihak Iran juga tidak membuka juga, saya pikir ya. Tapi kalau yang berkepentingan bahwa perang ini segera selesai, itu bisa dipastikan adalah negara-negara Teluk ya, karena buat mereka perang sekarang ini betul-betul merugikan mereka. Mereka itu kan sama sekali tidak berkepentingan ya, mereka tidak ingin sebenarnya ada perang, tidak mau berperang dengan Iran sebenarnya gitu. Tapi justru mereka terseret ke dalam perang ini karena memang mereka menjadi tuan rumah bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara mereka ini gitu ya, dan meskipun yang diserang balik oleh Iran adalah pangkalan militer atau aset-asetnya Amerika, tapi kan secara keseluruhan negara tersebut juga mengalami ketidakamanan ya. Artinya misalnya penerbangan terhambat, turis-turis juga siapa yang mau datang ke wilayah yang sewaktu-waktu ada serangan. Sehingga ekonomi mereka juga sangat terganggu. Belum lagi masalah Selat Hormuz, upaya mereka untuk menjual minyak juga terhambat, sehingga mereka sangat mungkin ya memberikan menjadi mediator ya. Misalnya Qatar itu kan sebenarnya hubungannya baik dengan Iran, tapi karena Qatar juga tunduk kepada Amerika Serikat, mengizinkan Amerika Serikat menggunakan tanahnya untuk menyerang Iran, akibatnya ya seperti sekarang ini. Sebelum kematiannya, Mbak Dina, Ali Larijani itu pernah menyampaikan pesan keras bagi pemerintah negara-negara Islam yang tidak membantu Iran dan justru malah mendukung agresi Amerika Serikat Zionis. Apakah pemerintah negara-negara Islam, utamanya negara Teluk, Arab, akan berani menghadapi Zionis dan sekutunya saat ini dengan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan yang masih digempur oleh Iran? Pada akhirnya negara-negara itu nature-nya ya akan memilih untuk menyelamatkan diri, ya. Secara teoritis seperti itu ya. Jadi mereka akan memilih mana yang lebih menguntungkan untuk dirinya. Memang pada saat ini masih terlihat bahwa ini ya para pemimpin di negara-negara monarki Teluk ini masih inferior terhadap Amerika Serikat. Tapi semakin hari kan semakin terlihat bahwa kekuatan militer, kedikdayaan militer Amerika Serikat itu sudah rontok ya diterjang oleh rudal-rudalnya Iran, sehingga pada akhirnya saya memprediksikan ya negara-negara Teluk ini ya mau ya, karena harus rasional kan, ini mau mau ikut hancur gitu, atau ya sudah mengambil keputusan rasional yaitu meminta agar Amerika Serikat keluar dari negara mereka. Ini sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Irak ya. Parlemen Irak itu sudah mengeluarkan keputusan Amerika Serikat harus keluar dari negaranya gitu. Karena di Amerika Serikat itu di Irak itu kan ada banyak sekali tentara Amerika Serikat, dan juga ada pangkalan militer Amerika di sana, dan akhir-akhir ini terlihat bahwa justru kedutaan Amerika Serikat di Irak itu sudah diserang ya dan tidak aman lagi. Ini menunjukkan uh, pemerintah negara-negara Arab ini juga mulai bergerak ya untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Oke, sebetulnya kan kalau dari berbagai analisa, Mbak Dina, situasi Amerika Serikat itu sudah semakin terjepit, kemudian juga salah perhitungan terus, tetapi di tengah nihilnya dukungan dari negara-negara yang diminta oleh Trump seperti NATO yang menolak permintaan Trump untuk mengirim kapal ke Selat Hormuz, kenapa Amerika belum menyurutkan serangannya terhadap Iran? Apakah tekanan di Selat Hormuz tidak cukup untuk membuat Amerika Serikat menghentikan agresinya ke Iran? Saya pikir ini ada di eh, apa ya, akarnya itu di Presiden Trumpnya ya. Artinya dia yang dan ini menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Jadi para pengamat politik di Amerika Serikat juga bertanya-tanya, ini Trump kenapa kok sudah sedemikian jelas bahwa perang ini tidak mungkin dimenangkan oleh Amerika Serikat, tapi kenapa dia masih berkeras untuk melanjutkan? Dan seringkali itu analisisnya lebih ke masalah pribadi ya. Trump ada sesuatu urusan lah dengan Netanyahu atau dengan rezim Zionis, sehingga dia masih berkeras untuk melanjutkan perang. Tapi pada akhirnya, karena Amerika Serikat ini adalah negara demokratis dan sebentar lagi juga ada pemilu sela, pada akhirnya memang akan muncul tekanan untuk ini ya bertindak rasional. Cuma memang skenarionya sepertinya masih buntu ya. Mereka itu gimana caranya supaya menghentikan perang tapi tidak kehilangan muka. Sebenarnya kan itu ya.
Eh, Baik, karena oke. itulah makanya strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel saat ini itu betul-betul strategi pengurasan ya atau attrition dengan membunuh sebanyak mungkin orang-orang Iran. Berharap orang Iran akhirnya tunduk daripada dibunuh terus misalnya gitu daripada Hmm, dibunuh terus oke gencatan senjata. Itu yang diharapkan oleh Amerika dengan membunuh sedemikian banyak orang Iran ya. Jadi target serangannya itu betul-betul target sipil. Ya, tapi kalau dari pihak Iran kan juga berkali-kali mereka menyatakan akan bertahan dan akan terus melakukan serangan balasan. Dan saya pikir Iran baik. mengatakan itu tentu juga dengan pertimbangan strategis juga. Artinya dia melihat sendiri kemampuannya dan dia melihat sebenarnya seperti apa kemampuan yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam Ya, perang ini. Ya, kita perlu menunggu siapa ini yang akhirnya ini ya akhirnya mengambil jalan yang paling rasional terlebih oke. dahulu gitu ya. Artinya Amerika akan berpikir rasional nggak? Apa Hmm, masih terus berdarah-darah seperti ini? Sementara kalau pihak baik. Iran saya pikir sudah firm ya dia akan terus melawan karena apalagi di dalam negeri kelihatan sekali dukungan rakyatnya luar biasa untuk melanjutkan perlawanan. Tentu juga uh, akan jadi salah langkah ketika pemerintahnya tiba-tiba mengambil keputusan yang berbeda dengan kehendak rakyatnya. Mhm. Oke. Mbak Dina Sulaiman, terima kasih atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.